Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan fungsi ginjal. Jadi yang pertama ini adalah anatomi ginjal. Kita lihat bersama ya. Di sini bagian luar ini disebut sebagai korteks ya. Kemudian di dalam korteks ini ada medula-medula ya. Ada medula-medula. Kemudian setiap medula ini itu terdiri, di dalamnya ini terdapat yang namanya nefron ya, nefron. Jadi satu medula ini itu terdiri dari jutaan nefron-nefron ya yang sangat banyak dalam tubuh kita. Nantinya nefron inilah yang bertugas untuk sebagai filtrasi ya, sebagai yang menyaring cairan tubuh. Kemudian nantinya cairan yang sudah disaring itu akan menuju ke kaliks ya, kaliks minor dan kaliks mayor. Kemudian nantinya menuju ke renal pelvis ya, lalu kemudian dikeluarkan melalui ureter. Nah, ini adalah struktur nefron. Jadi nefron itu terletaknya di dalam medula ya, medula sini. Jadi ada dalam satu medula ini ada jutaan nefron ya. Kalau kita perbesar bentuknya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi darah yang dari arteri itu kemudian masuk ya, blood in ya, masuk ke dalam glomerulus. Jadi ini yang yang saya tunjuk ini adalah kapsul Bowman. Di dalam kapsul Bowman ini ada disebut sebagai glomerulus. Jadi glomerulus yang warna merah yang ada rongga-rongganya ini dia adalah rangkaian sistem pembuluh darah pada proses pencucian darah dan proses penyaringan darah. Jadi nanti darah yang dari arteri akan masuk ke glomerulus, kemudian akan terfiltrasi ya, sel darahnya itu akan kembali keluar ya, blood out ya, kembali keluar menuju ke sistem pembuluh darah. Sedangkan cairan yang kemudian terfiltrasi, nah ini nantinya akan sebagai filtrat ya. Jadi sel darahnya itu akan tetap dikembalikan ke sistem pembuluh darah, sedangkan cairannya itu akan difiltrasi ya menjadi filtrat. Nah, inilah yang kemudian yang telah disaring atau cairan yang telah disaring ini di glomerulus itu disebut sebagai urin primer. Nah, nanti urin primer ini selanjutnya akan dialirkan ke tubulus contortus proximal. Nah, setelah ke tubulus contortus proximal, di sini terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi urin primer. Pada kondisi ini itu proses ini akan menyerap ya air, kemudian garam, glukosa dan juga asam amino. Jadi produk dari proses reabsorpsi ini disebut sebagai urin sekunder. Nah, selanjutnya urin sekunder ini akan dialirkan ke menuju ke tubulus distal ya. Tubulus distal melalui lengkung Henle yang ke bawah ini ya. Kemudian naik menuju ke tubulus distal. Kemudian di tubulus distal ini terjadi proses augmentasi ya, atau proses pelepasan zat-zat yang tidak berguna lagi atau tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi, atau zat-zat yang berlebih ya dalam urin sekunder. Kemudian hasil dari augmentasi di tubulus distal inilah nantinya akan dikeluarkan ya menjadi urin yang sesungguhnya. Nah, urin tersebut kemudian disalurkan ya di bagian tubulus collectivus, ductus collectivus, lalu dikeluarkan melalui ureter ya seperti itu.
Nah, yang pertama ini glomerulus ya, yang tadi saya katakan bahwa glomerulus ini adalah sistem pembuluh darah pada proses pencucian darah dan proses penyaringan darah di sini. Dia itu spesial ya, karena dia memiliki tekanan kapiler yang tinggi dan sifatnya itu semi permeable ya. Jadi dia mampu menyaring ya, partikel-partikel ya, yang berukuran tidak lewat ya, yang kemudian ukurannya itu 66.000 Dalton. Jadi untuk partikel-partikel yang berukuran besar ya, seperti protein, itu kemudian akan dikembalikan ke dalam tubuh gitu ya. Nah, sehingga ketika misalnya di dalam urin itu ditemukan protein gitu ya, maka itu perlu dicurigai ya, kemungkinan adanya kebocoran ya dari glomerulus ya, karena glomerulus ini sebenarnya dia tidak mampu ya menyaring protein yang ukurannya besar ya, ukuran ukuran molekulnya itu besar gitu ya, sehingga ketika ditemukan di dalam urin protein, maka itu bisa dicurigai adanya kerusakan pada ginjal gitu ya. Nah, kemudian di dalam glomerulus itu volume darah yang disaring ya perharinya itu sekitar 1.200 sampai 1.500 mili ya. Kemudian nanti prosesnya bisa dilihat dari glomerular filtration rate ya. Nah, kemudian dari glomerulus itu selanjutnya ke tubulus proximalis. Jadi di tubulus proximalis ini diterima darah hasil filtrasi dari glomerulus. Nah, di tubulus proximalis juga akan dilakukan penyerapan kembali ya zat-zat yang masih berguna atau zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Apa-apa saja itu zat-zat yang masih berguna ya, seperti misalnya air, glukosa, vitamin, urea, kemudian asam urat dan elektrolit ya, seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium dan asam bikarbonat. Jadi memang tubulus proximalis ini dia mensekresikan produk-produk hasil dari metabolisme. Nah, kemudian dari tubulus proximalis kemudian selanjutnya menuju ke tubulus distal. Jadi tubulus distal ini dia morfologinya lebih pendek ya daripada tubulus proximalis. Kandungannya itu 90% merupakan ion natrium dan klorida, dan 90%-nya adalah air. Nah, di samping itu tubulus distal juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan asam basa ya. Kemudian juga menyangkut masalah hormonal ya, produksi ADH dan aldosteron ya, seperti itu, antidiuresis hormon dan aldosteron ya. Kemudian dari tubulus distal itu selanjutnya menuju ke ductus collectivus gitu ya. Nah, ini merupakan bagian akhir dari nefron sebelum dikeluarkan urinnya melalui ureter, dan dia bersifat permeabel ya terhadap urea gitu. Jadi dia kemudian mampu menampung gitu ya urea dalam kadar yang normal. Kemudian juga di ductus collectivus ini terjadi peningkatan osmolalitas cairan dari filtrat gitu ya. Kemudian juga berhubungan sama pengaturan hormon ya, seperti itu. Kemudian secara keseluruhan kalau kita berbicara fungsi ginjal ya, yang tadi merupakan yang pertama sebagai pembuangan NPN ya, non protein nitrogen. Jadi ini yang merupakan sisa hasil dari metabolisme. Jadi sisa hasil metabolisme itu dikeluarkan ya oleh ginjal. Kemudian ginjal juga berfungsi untuk pengaturan keseimbangan air di dalam tubuh kita. Jadi hemostasis keseimbangan air dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian juga ginjal mengatur keseimbangan elektrolit, begitupun dengan asam basa,
Kemudian mengekskresikan juga sisa metabolisme, jadi mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, dan juga dia berfungsi sebagai fungsi endokrin ya. Nah, ini pembuangan non protein nitrogen compound atau NPN itu menyangkut ada urea, kreatinin, dan asam urat. Jadi di dalam pengeluaran urin nantinya ini bisa dijadikan parameter ya, berapa kadar urea ya di dalam tubuh dalam urin ya seorang pasien, kemudian berapa kreatininnya, kemudian berapa asam uratnya. Karena ketiga komponen ini itu merupakan sisa-sisa ya, sisa-sisa metabolisme atau non protein nitrogen yang kemudian terdapat di dalam urin ya. Nah, ini merupakan pengaturan keseimbangan air. Jadi ketika misalnya di sini tekanan darah ya, tekanan darah itu menurun, maka kemudian ginjal akan merangsang peningkatan renin. Nah, ketika terjadi peningkatan renin akan mengubah ya angiotensinogen angiotensinogen mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini kemudian akan meningkatkan tekanan darah ya, tekanan darah. Nah, selain meningkatkan tekanan darah, angiotensin 2 ini juga akan mengubah aldosteron ya, meningkatkan aldosteron, sehingga ketika aldosteron itu meningkat, maka terjadi peningkatan reabsorpsi natrium. Nah, ketika terjadi peningkatan reabsorpsi dari natrium, maka plasma natrium itu akan meningkat ya. Ketika plasma natrium itu meningkatkan juga osmolalitasnya. Ketika peningkatan osmolalitas meningkat, terjadi peningkatan reabsorpsi daripada air, meningkatkan peningkatan tekanan darah gitu ya. Nah, begitupun misalnya dalam kondisi-kondisi kekurangan cairan gitu ya misalnya, maka itu berkaitan dengan bagaimana ginjal merespon untuk ketika terjadi kekurangan cairan dalam tubuh, maka peran ginjal juga melakukan hemostasis gitu ya. Jadi dari hipotalamus ya merangsang rasa haus gitu ya, kemudian ke pituitari untuk menghasilkan ADH, sehingga ADH ini meningkat. Jadi ketika ADH ini meningkat, itu ginjal akan meningkatkan reabsorpsi daripada air. Jadi ketika reabsorpsi ini akan meningkat, kemudian ini akan meningkatkan plasma air juga akan meningkat gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ginjal juga mengatur keseimbangan elektrolit ya. Jadi di dalam tubuh kita ada beberapa elektrolit: natrium, kalium, klorida, kalsium, magnesium, dan fosfat. Jadi fungsi ginjal ini sangat penting sekali ya bagi tubuh kita, karena ginjal juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan ya elektrolit dalam tubuh kita, yang dimana elektrolit ini juga sangat penting dalam pengaturan kerja daripada sel-sel di dalam tubuh kita gitu ya, sehingga diseimbangkan. Salah satu fungsi ginjal adalah menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh kita untuk tetap berada dalam kondisi yang normal. Nah, selanjutnya ginjal juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan dari asam basa. Jadi bagaimana pengaturan daripada fosfat ya, ion bikarbonat, ini sudah kita bahas ya di asam basa. Ini kemudian selanjutnya juga fungsi ginjal mengekskresikan sisa-sisa metabolisme. Kemudian bagaimana juga reaksinya dengan amonia kemudian diatur, dan reaksi dengan monohidrogen fosfat. Nah, selanjutnya fungsi ginjal dari sisi endokrin ya.
Jadi yang pertama itu adalah renin ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini berkaitan dengan hormon-hormon ADH dan aldosteron gitu ya. Kemudian fungsi endokrin berikutnya adalah eritropoietin ya. Jadi eritropoietin ini dia berfungsi untuk memproduksi eritrosit di dalam tubuh kita ya. Jadi ketika sel darah merah atau eritrosit dalam tubuh kita itu sudah penuaan gitu ya, maka dia kemudian harus segera diganti dengan eritrosit yang baru. Nah, eritrosit itu dibentuk oleh eritropoietin ya. Jadi eritropoietin ini diproduksinya di ginjal. Jadi ketika kemudian terjadi masalah ya, terjadi gangguan di ginjal, nah maka produksi eritropoietin ini juga akan terganggu. Nah, ketika terjadi gangguan dari produksi eritropoietin menyebabkan gangguan produksi eritrosit. Nah, sehingga ketika gangguan produksi eritrosit maka biasanya orang itu mengalami anemia ya, kekurangan sel darah merah karena tidak adanya atau terganggunya produksi daripada eritropoietin. Makanya salah satu hal yang perlu dicurigai ketika ada orang yang anemia, nah itu perlu dilihat juga fungsi ginjalnya ya, apakah ginjalnya ini bermasalah gitu ya. Karena kalau ginjal bermasalah, nah itu juga bisa menyebabkan terganggunya produksi daripada eritropoietin, sehingga ketika terjadi gangguan di eritropoietin, terganggu juga produksi daripada eritrosit, sehingga bisa menyebabkan anemia. Nah, begitupun dengan produksi 1,2 dihidroksi vitamin D3 dan prostaglandin. Nah, ini pemeriksaan awal untuk mendeteksi ya. Jadi biasanya ketika ada pasien, maka yang pertama dilakukan adalah diperiksa dulu darahnya gitu ya. Makanya di sini dikatakan diperiksa dulu pemeriksaan hematologi. Nah, pemeriksaan hematologi sudah kita bahas ya di pertemuan kedua. Jadi di sini kalau kita berbicara hematologi itu kan ada 8 parameter. Nah, itu bisa kita lihat sebagai deteksi awal daripada pasien ya, yang kemudian mau kita lihat apakah ada permasalahan di dalam tubuhnya. Kemudian dihitung juga jenis leukositnya ya, kemudian laju endap darah dan retikulosit parameter lain ya. Jadi 8 parameter itu apa saja? 8 parameter itu yang kita ukur ada hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, trombosit, MCV, MCH, MCHC. Nah, jadi 8 parameter ini kalau untuk hemoglobin dan hematokrit ini diukur kadarnya ya, Kemudian untuk eritrosit, leukosit dan trombosit ini kemudian dihitung berapa jumlahnya gitu ya. Nah, kalau untuk MCV, MCH, MCHC ini merupakan indeks ya, indeks yang merupakan kalkulasi dari beberapa parameter. Ya. Jadi ketika ada pasien ya yang mengalami misalnya anemia ya, kekurangan sel darah merah, maka ini menyebabkan nilai pemeriksaan hematologinya itu dari segi Hb, hematokrit, jumlah eritrosit itu menurun ya. Jadi setelah dihitung jumlahnya ternyata di bawah normal gitu ya, maka ini bisa diindikasikan sebagai anemia. Nah, selanjutnya dilihat lagi indeks eritrositnya, dia termasuk anemia apa gitu ya, anemianya itu anemia seperti apa. Maka untuk mengetahui hal tersebut dilakukan pemeriksaan, dilihat data MCV, MCH dan MCHC-nya gitu ya. Jadi ini kalau MCV kan sudah ya kita bahas. MCV itu singkatan dari main corpuscular volume. Jadi seberapa besar rata-rata luas dari eritrosit ya. Kemudian MCH itu main corpuscular hemoglobin.
kemudian MCHC ini adalah mean corpuscular hemoglobin concentration ya. Nah, kalau kita melihat dari pemeriksaan hemoglobin ya, ini kita bisa melihat ada beberapa manifestasi klinik yang kemudian berhubungan ya sama nilai MCV ya. Nah, kalau kita melihat di sini kan MCV-nya itu normal ya. Nah, kalau normal ini bukan normal ya. MCV yang kadarnya seperti ini itu merupakan normositik ya. Normositik ini bisa dibagi dua ya. Ada non megaloblastik dan megaloblastik ya. Nah, ini berkaitan dengan penyakit-penyakit seperti hepar ya, pengguna alkohol dan anemia aplastik gitu ya. Nah, ini juga bisa disebabkan dari segi megaloblastik ya, disebabkan karena obat-obatan, kemudian kekurangan asam folat dan kekurangan vitamin B12 ya. Jadi ini sudah saya jelaskan ya bagaimana bentuk dari MCV normositik ini. Kemudian ketika di bawah 77 ini merupakan mikrositik hipokrom ya. Mikrositik hipokrom ini contoh penyakitnya adalah anemia sideroblastik, anemia defisiensi besi, anemia pada inflamasi kronis dan thalassemia. Nah, untuk kemudian MCV yang lebih daripada 95 ini disebut sebagai makrositik hiperkrom ya. Nah, ini kalau nilai MCV-nya ini lebih 95, ini ada salah satu penyakit ginjal yang kemudian perlu dicurigai ya. Jangan sampai dia termasuk anemia pada penyakit ginjal gitu ya. Nah, apalagi kalau nilai retikulosit nya itu normal atau menurun ya. Nah, ini kemudian perlu dicurigai di sini. Nah, tadi pemeriksaan hematologi itu juga berkaitan dengan hitung jenis leukosit. Jadi leukosit ini ketika kemudian dia meningkat, nah itu disebabkan kemungkinan adanya infeksi gitu ya. Jadi akibat adanya infeksi ini merupakan parameter yang digunakan ketika terjadi peningkatan dari leukosit. Jadi peningkatan leukosit ini bisa dipengaruhi oleh dua faktor gitu ya. Yang pertama itu adalah infeksi atau inflamasi yang disebabkan oleh bakteri atau virus ya. Jadi leukosit ini ada berbagai macam ya. Ada neutrofil, basofil dan sebagainya. Jadi ketika leukositnya ini dia meningkat dari segi neutrofilnya, segmen virusnya dan granulosit misalnya ya, maka itu kemungkinan disebabkan karena infeksi bakteri atau virus. Nah, leukosit juga ketika kemudian berlebih di dalam tubuh, misalnya penyakit autoimun gitu ya, maka salah satu penyebabnya penyakit meningkatnya kadar leukosit dalam tubuh adalah SLE ya, Systemic Lupus Erythematosus gitu ya. Jadi LSE itu atau lupus ya, itu bisa karena dia leukositnya itu tinggi gitu ya, imunitasnya itu tinggi. Nah, ini imunitas yang tinggi ini dia bisa menyerang organ-organ ya, menyerang organ-organ di dalam tubuh manusia. Nah, yang kemudian salah satunya bisa menyerang ginjal ya dari penyakit autoimun ini atau SLE ini. Nah, sehingga nantinya ketika SLE ini menyerang misalnya ginjal, nah nantinya ini akan menyebabkan nefrotik lupus gitu ya, bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal gitu ya. Jadi ini adalah parameter dari hematologi untuk deteksi awal ya, untuk melihat apakah ada kerusakan ya di dalam tubuh kita. Yang sesuai dengan pembahasan kita adalah ginjal ini bisa dilihat dari parameter ini ya. Nah, selanjutnya pemeriksaan faal ginjal. Jadi apa sebenarnya tujuan atau fungsi dari pemeriksaan faal ginjal? Jadi yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi adanya
gangguan daripada fungsi ginjal, gitu ya. Nah, setelah kemudian mengidentifikasi, selanjutnya adalah untuk mendiagnosa penyakit ginjal ya, apakah termasuk penyakit ginjal. Ada rate-nya ya, ada tingkatan-tingkatannya, nanti kita bahas nanti. Kemudian dari situ kita bisa memantau bagaimana perkembangan dari penyakit ginjal tersebut. Kemudian untuk mengetahui pengaruh obat terhadap fungsi ginjal dan untuk memantau respon terapi. Jadi inilah fungsi-fungsi dari pemeriksaan faal ginjal ya. Nah, ini ada beberapa parameter gitu ya. Ketika misalnya kreatinin serumnya itu tinggi, kemudian clearance kreatininnya itu rendah, kemudian ureanya di dalam urin itu tinggi, maka ini bisa diarahkan kepada adanya penurunan fungsi ginjal gitu ya. Jadi ini yang kemudian akan kita bahas ya. Nah, yang pertama kreatinin ya. Jadi saya kasih tugas ya kepada mahasiswa sekalian, silahkan diisi nilai normal kreatinin pada wanita itu berapa dan pada pria itu berapa gitu ya. Nah, kemudian kreatinin, jadi kreatinin ini merupakan produk antara ya hasil peruraian kreatinin otot dan fosfokreatinin yang diekskresikan melalui ginjal. Jadi kreatinin ini dihasilkan dari mana ya? Kreatinin ini dihasilkan itu selama kontraksi otot skeletal ya melalui pemecahan kreatinin fosfat. Jadi kreatinin ini diekskresikan oleh ginjal sehingga dijadikan sebagai indikator fungsi ginjal ya. Dijadikan sebagai indikator fungsi ginjal. Jadi ketika terjadi penurunan fungsi ginjal, maka nilai kreatinin ini akan meningkat ya, akan meningkat dari batas normal ya. Kemudian selanjutnya tes kreatinin ini juga berguna untuk mendiagnosa fungsi ginjal karena nilainya mendekati GFR, glomerulus filtration rate ya. Nah, implikasi kliniknya, jadi untuk kreatinin serum, jadi ini adalah kreatinin serum ya yang pertama kita bahas. Konsentrasi kreatinin serum itu meningkat bisa juga disebabkan oleh nefritis ya, ataukah ini disebabkan oleh infeksi pada nefron. Kemudian bisa juga disebabkan karena adanya penyumbatan ya dari saluran urin, dan juga mungkin disebabkan karena penyakit otot ya. Jadi penyakit otot itu kan seperti yang kita sudah bahas bahwasanya kreatinin ini kan dia dilepaskan ya, dia merupakan produk antara dan dihasilkan selama kontraksi otot skeletal ya. Jadi ketika ada penyakit otot, nah ini bisa menyebabkan ya serum kreatinin itu meningkat ataukah kemudian dehidrasi akut. Nah, konsentrasi kreatinin serum ini bisa menurun. Nah, itu bisa disebabkan karena adanya distrofi otot ya, atrofi, malnutrisi ataukah penurunan massa otot akibat penuaan. Jadi ketika massa otot itu mengalami penurunan, mungkin disebabkan karena penuaan gitu ya, maka konsentrasi kreatinin serum juga itu akan menurun. Nah, nilai kreatinin itu bisa normal meskipun terjadi gangguan fungsi ginjal pada pasien lansia dan malnutrisi akibat penurunan massa otot. Jadi umur juga itu harus diperhatikan gitu ya, karena walaupun misalnya nilai kreatininnya itu normal, perlu diperhatikan faktor-faktor yang lain ya, misalnya kayak umur ya, apalagi kepada pasien-pasien yang lansia atau malnutrisi, bisa jadi nilai kreatininnya itu normal karena dipengaruhi oleh penuaan dan penurunan massa otot sehingga kreatininnya tetap dalam kondisi yang normal, tetapi bisa jadi terjadi gangguan fungsi ginjal pada pasien tersebut ya, jadi perlu diperhatikan. Nah, kemudian tes tengah atau waktu paruh ya dari kreatinin itu adalah 1 hari ya. Jadi diproduksinya setengah ya
waktu paruh daripada kreatin itu adalah 1 hari, sehingga perlu waktu beberapa hari hingga kadar kreatinin itu mencapai normal. Jadi dalam 1 hari itu diproduksi itu adalah setengah ya waktu paruhnya ya. Jadi waktu paruh ya banyaknya konsentrasi banyaknya kreatinin serum yang dihasilkan dalam kadar setengah itu adalah 1 hari. Nah, kemudian kreatinin serum 2-3 mg per dl. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya fungsi ginjal itu menurun 30-50% dari normal. Jadi ketika kreatinin serumnya sudah mencapai 2-3 mg per dl, nah ini merupakan penurunan fungsi ginjal 30-50% dari kondisi normal. Kemudian konsentrasi kreatinin serum itu bergantung juga pada berat badan, umur, dan massa otot ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan dari kondisi pasiennya, berapa beratnya, berapa umurnya, dan massa ototnya ya. Nah, ini ada beberapa obat yang mempengaruhi nilai kreatinin ya. Misalnya asam askorbat ya dari vitamin C, simetidin, levodopa, dan metildopa. Jadi ketika ada pasien yang kemudian mengkonsumsi obat-obatan ini, nah ini mempengaruhi nilai kreatinin. Sehingga ketika ingin dilakukan pemeriksaan kreatinin, diperhatikan dulu ya kondisi pasien dari riwayat konsumsi obatnya ya. Karena ketika misalnya dilakukan nilai kreatinin terus pasien sedang mengkonsumsi salah satu obat ini, maka itu bisa menghasilkan false result ya, atau false result atau hasil yang salah atau palsu gitu ya, karena disebabkan karena obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien, sehingga ini mempengaruhi ya nilai daripada kreatinin. Kemudian ada faktor pengganggu dari hasil kreatinin ya, yang seperti misalnya ada orang yang baru olahraga berat ya, suka olahraga berat, kemudian angkat beban ya, kemudian orang yang sudah melakukan prosedur operasi yang merusak otot rangka. Nah, ini bisa kemudian menyebabkan tingginya kadar kreatinin. Nah, bisa disebabkan karena faktor ini gitu ya. Kemudian orang yang sering mengkonsumsi alkohol dan penyalahgunaan obat ya, kemudian atlet kan tentu saja massa ototnya lebih besar gitu ya, lebih besar daripada orang yang tidak atlet gitu ya. Kemudian injeksi intramuskular yang berulang, konsumsi obat trimethoprim, simetidin ya, golongan ACE dan ARB gitu ya. Ini bisa menjadi faktor pengganggu dari hasil kreatinin ya. Orang yang melahirkan juga gitu ya, adanya faktor yang menyebabkan kreatinin itu meningkat dalam tubuh, dan kemudian hemolisis sampel darah gitu ya, atau kerusakan daripada sampel darah. Nah, itu bisa menghasilkan hasil data klinik yang palsu ya. Jadi ini semua harus diperhatikan daripada kondisi-kondisi pasien gitu ya. Nah, selanjutnya ada namanya kreatinin urin. Kalau tadi disebut sebagai serum kreatinin ya, yang diambil dari darah gitu ya. Nah, kalau ini dia kemudian kreatinin urin. Jadi diambilnya di urin ya, diukurnya itu di urin. Kreatinin urin ini disebut juga sebagai clearance kreatinin ya. Jadi nilai normal untuk wanita itu 0,8 sampai 1,8 gram per 24 jam. Kemudian pria 1 sampai 2 gram per 24 jam. Nah, kreatinin urin ini itu merupakan hasil dehidrasi kreatinin dari otot, jadi merupakan produk sisa dari kreatin. Nah, kreatinin ini difiltrasi oleh glomerulus ginjal. Nah, kreatinin serum dan clearance kreatinin ini memberikan gambaran filtrasi glomerulus ya. Jadi berkaitan dengan fungsi daripada bagaimana glomerulus ini ya. Nah, pengukuran kreatinin yang diperoleh dari pengumpulan urin itu 24 jam itu sulit dilakukan ya, karena harus ya dikumpulkan selama 24 jam urinnya gitu ya.
Nah, lalu kemudian diukur konsentrasi kreatinin dalam urin ya. Nah, sehingga ketika kemudian uh, langkah ini uh, sulit gitu ya dilakukan karena harus dikumpulkan urin selama 24 jam. Nah, konsentrasi kreatinin urin dihubungkan dengan volume urin dan durasi pengumpulan urin dalam menit. Ini merupakan nilai perkiraan fungsi ginjal yang sebenarnya. Jadi untuk melihat kreatinin urin itu dengan cara melihat seberapa banyak ya volume urin dan durasi pengumpulan urin ya selama dalam menit gitu ya, berapa durasi pengumpulan urinnya. Nanti ini yang kemudian akan memberikan nilai ya mengenai perkiraan fungsi dari ginjal gitu ya. Nah, sehingga ketika kemudian kita mengumpulkannya ini agak sulit, maka bisa dilakukan konversi ya, konversi dari kreatinin serum. Jadi untuk melihat berapa nilai daripada clearance kreatinin, maka itu bisa kita konversikan ya dari hasil laboratorium dari konsentrasi kreatinin serum. Jadi ketika ada data lab yang keluar kreatinin serum, itu bisa kita hitung ya, kita bisa hitung berapa clearance kreatininnya. Nah, clearance kreatinin ini adalah kreatinin urin ya, karena ini sulit untuk dilakukan ya, maka bisa dilakukan perhitungan konversi kreatinin serum untuk melihat nilai clearance kreatinin ya. Nah, di sini ada perhitungan dengan cara Cockcroft-Gault ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu ketika serum kreatinin, data lab serum kreatininnya itu dalam satuan mikromol per liter, maka rumusnya itu adalah 140 dikurang umur pasien ya, dikali berat pasien dalam kilogram, kemudian dikali konstanta ya. Nah, konstanta ini adalah 1,23 untuk laki-laki ya. Jadi dikali 1,23 untuk pasien laki-laki atau dikali 1,04 untuk perempuan. Lalu dibagi dengan serum kreatinin ya dalam mikromol per liter. Nah, sedangkan ketika serum kreatininnya itu dalam satuan miligram per dl, maka rumusnya itu 140 dikurang umur pasien, kemudian dikali berat ya, berat badan dalam kilogram, dibagi 72 ya, dikali serum kreatinin dalam miligram per dl, itu khusus laki-laki. Nah, sedangkan untuk perempuan ya, ini dikali dengan 0,85 gitu ya. Nah, ini perhitungan Cockcroft-Gault. Nah, ada lagi perhitungan yang lain, metode yang lain yang dinamakan MDRD ya. Nah, kalau MDRD ini dia tidak memasukkan nilai berat badan ya di sini, tapi dia pakai rumus ras ya, apakah dia berkulit hitam ya atau putih. Kalau berkulit hitam dikali dengan 1180 ya. Nah, ini tidak perlu kita hafalkan ya, jadi saya cuman menjabarkan saja ada beberapa metode perhitungan ya clearance kreatinin. Kalau MDRD dia memang melihat rasnya, sedangkan kalau Cockcroft-Gault dia berdasarkan pada umur dan berat badan gitu ya. Nah, ini ada contoh soal. Jadi ada seorang pasien laki-laki usia 55 tahun, berat badan 65 kg, dirujuk ke rumah sakit dengan keluhan sesak sangat berat dan edema. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, nilai kreatinin serum pasien adalah 7 mg per dl. Pertanyaannya, berapakah nilai clearance kreatinin pasien? Dan termasuk derajat berapakah kerusakan ginjal pada pasien tersebut. Jadi silahkan dikerjakan ya, ini tugasnya, berapa nilai clearance kreatinin dari pasien ini gitu ya.
Nah, untuk kerusakan ginjal ya, jadi ada beberapa derajat kegagalan ginjal ya yang bisa kita lihat. Normal, ringan, moderat, berat, dan anuria, atau dia sudah tidak mengeluarkan urin gitu ya. Jadi kita lihat ketika serum kreatininnya itu yang normal adalah 1,4, ringan itu lebih tinggi ya serum kreatininnya 1,5 sampai 1,9. Kemudian dia moderat di angka 2 sampai 6,4. Kemudian gagal ginjalnya itu berat ketika serum kreatininnya lebih dari 6,4 dan anuria lebih dari 12 mg per dl. Nah, sedangkan clearance kreatinin ya, kadar normalnya itu adalah lebih dari 80 ml per menit. Dia termasuk ringan 57 per 7 sampai 79, kemudian moderat 10 sampai 49, berat kurang dari 10 dan anuria itu 10. Jadi silakan disesuaikan ya nilai clearance kreatin yang didapatkan di contoh soal ini, lalu diklasifikasikan apakah di manakah derajat kegagalan ginjal dari pasien tersebut. Nah, kemudian ini juga klasifikasi gagal ginjal kronik ya atas dasar derajat penyakit menurun, KDOQI gitu ya. Jadi berdasarkan KDOQI-nya. Jadi untuk derajat yang satu ya, kerusakan ginjal dengan LGF, laju filtrasi glomerulus, LFG-nya itu normal atau meningkat, itu nilainya lebih dari 90 ya. Kemudian kerusakan ginjal dengan LFG turun ringan ya, itu 60 sampai 89. Kemudian kerusakan ginjal dengan LFG turun sedang itu 30 sampai 59. Kemudian kerusakan ginjal dengan LFG turun berat itu 15 sampai 29. Dan kategori gagal ginjal kronik ketika kurang dari 15. Jadi silahkan disesuaikan berapa hasil yang didapatkan dari contoh soal ini dan disesuaikan ya, apakah dia termasuk gagal ginjal apa gitu ya derajatnya di sini, dan bagaimana termasuk gagal ginjalnya seperti apa gitu ya. Nah, ini ada beberapa obat yang bersifat nefrotoksik ya, jadi dia bisa menyebabkan kerusakan atau toksik terhadap ginjal gitu ya. Jadi ketika misalnya ada pasien yang didiagnosa sebagai pasien gagal ginjal, maka ini tidak diberikan ya penggunaan obat-obat ini karena bisa jadi semakin memperparah ya kerusakan ginjal ya. Dari golongan analgetik ada naproxen, salisilat, ibuprofen. Jadi diusahakan tidak diberikan obat-obat ini gitu ya. Kemudian antibiotik ada golongan aminoglikosida, vancomycin dan rifampicin ya. Ada golongan diuretik seperti furosemid, thiazid dan mannitol. Kemudian antikonvulsi ada phenytoin, asam valproat. Kemudian sitostatika ada siklofosfamid dan cisplatin ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya bagi pasien-pasien yang telah didiagnosa sebagai pasien yang gagal ginjal, maka dihindari penggunaan ini ya. Makanya kenapa seorang farmasis itu perlu juga mempelajari data-data lab gitu ya, karena bisa dilihat di sana apakah ketika misalnya kita dapatkan kasus ya di apotik gitu ya, ada data lab yang kemudian kita lihat, kemudian dilihat oh ini data diagnosanya adalah gagal ginjal kronik begitu ya. Kemudian mungkin dokternya tidak memperhatikan gitu ya, terus menuliskan salah satu obat yang ada di sini yang merupakan sifat nefrotoksik. Nah, itu bisa kita sarankan kepada dokternya untuk berhati-hati penggunaan obat ini gitu ya, karena bisa jadi memperparah kondisi ginjal dari pasien tersebut gitu ya.
Oke, sudah selesai, silahkan dikerjakan tugas yang saya berikan tadi. Ada dua ya, nilai normal dari ini kreatinin serum sama perhitungan contoh soal ini ya, berapa nilai clearance kreatininnya dan berapa kerusakan, berapa derajat ya, termasuk derajat berapakah kerusakan ginjal yang ada di sini. Itu disesuaikan ya nilainya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.